Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen penguji sekalian. Perkenalkan, nama saya Purwanto, mahasiswa program senior eksekutif MBA Universitas Gadjah Mada, Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Digitalisasi pada Proses Pengadaan untuk studi kasus pada PT Waskita Karya Persero Tbk. Penelitian ini disusun di bawah bimbingan Profesor Dr. Andes Kusmono, MBA PhD. Pada tahun 2021, total pengadaan Waskita mencapai 7.852 miliar, mencakup berbagai kategori pengadaan strategis. Namun, pertumbuhan bisnis yang pesat juga meningkatkan risiko seperti financial mismatch pada tahun 2019, ditambah dengan dampak pandemi COVID-19 yang memperburuk kondisi rantai pasok. Sebagai bentuk respon, Waskita meluncurkan program transformasi digital pada tahun 2021. Dengan digitalisasi pada proses pengadaan sebagai salah satu program enabler pada implementasi terhadap tantangan seperti diskrepansi harga, sentralisasi yang belum optimal, manajemen inventory yang lemah, dan kurangnya komunikasi internal, menyebabkan keterlambatan proyek dan inefisiensi. Meskipun digitalisasi pada proses pengadaan diwajibkan melalui kebijakan perusahaan, namun persepsi pengguna masih kurang tepat terhadap manfaat dan kemudahan sistem, ditandai berbagai anomali dalam implementasi seperti yang disebutkan pada latar belakang sebelumnya. Anomali disebabkan ketidaksesuaian kebiasaan kerja, kendala data yang tidak akurat, kesulitan operasional, dan rendahnya penerimaan terhadap sistem WIPROC. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman akan aspek kognitif, afektif, dan perilaku pengguna untuk keberhasilan implementasi strategi digitalisasi pada proses pengadaan. Sejalan dengan rumusan masalah yang telah disampaikan, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua pertanyaan penelitian. Pertama, terkait apakah persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan penggunaan mempengaruhi sikap terhadap penggunaan teknologi WIPROC. Kedua, apa strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan sikap positif pengguna terhadap teknologi ini guna memastikan keberhasilan transformasi digital. Bab 2 di kajian literatur, teknologi akseptan model atau TAM yang pertama kali diperkenalkan oleh Davis pada tahun 1985 dengan faktor utama persepsi kegunaan dan kemudahan penggunaan dalam mempengaruhi sikap pengguna terhadap penggunaan teknologi. Seiring waktu, model TAM berkembang menjadi TAM 2, TAM 3, dan memasukkan elemen-elemen tambahan seperti norma subjektif, relevansi pekerjaan, dan lain-lainnya. Model TAM inilah yang digunakan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi sikap pengguna terhadap sistem WIPROC di Waskita. Berikut beberapa kontribusi penting dalam literatur terkait model TAM. Davis tahun 1985, Al-Awadi dan Morris tahun 2009, Anderson and al. Tahun 2011, Hornbeck dan Hedsom tahun 2017, kemudian juga El-Safi et al. Tahun 2020, Source Enisa tahun 2021, Al-Sharani tahun 2022, Nat et al. Tahun 2022, beberapa penelitian terbaru Al-Drebi et al. Tahun 2023, Rusu et al. 2023, dan Obidallah et al. Tahun 2024. Berdasarkan tinjauan literatur sebelumnya, pada penelitian ini dibuat model reflektif dengan 3 variabel utama. Perceived usefulness atau PU,
kemudian perceived ease of use atau PEOU, dan attitude toward using atau ATU. Penelitian ini menggunakan pendekatan reflektif pada outer model. Indikator dianggap sebagai representasi langsung dari konstruk utama. Sesuai pendapat Hare et al. Tahun 2022 bahwa perubahan pada konstruk utama tercermin secara konsisten pada semua indikator terkait. Pendekatan ini dipilih karena relevan dan mempresentasikan hubungan kausalitas dari konstruk ke indikator. Berdasarkan model reflektif yang telah disusun sebelumnya, hubungan antar variabel dirumuskan dalam 3 hipotesis utama, yaitu H1 menyatakan bahwa PEOU memiliki pengaruh positif terhadap PU. H2 menyatakan bahwa PU memiliki pengaruh positif terhadap ATU. Dan H3 menyatakan bahwa PEOU memiliki pengaruh positif terhadap ATU. Selanjutnya di bab 3 terkait model penelitian, alur penelitian dimulai dari studi literatur dan identifikasi permasalahan untuk membangun latar belakang, konsep dan tujuan penelitian. Selanjutnya pada metode penelitian memuat desain wawancara, kuesioner, dan hipotesis awal. Data yang terkumpul melalui kuesioner dan dianalisis 2 tahapan dengan outer model dan inner model untuk memastikan validitas, reliabilitas, serta hubungan antar variabel. Proses ini juga menyangkut pengujian seperti model fit, uji multi kolinearitas, dan p-value. Hasil akhirnya adalah kesimpulan dan rekomendasi strategi alternatif digitalisasi pada proses pengadaan di Waskita. Berikut desain kuesioner. Dan ini desain kuesioner menyambung sebelumnya. Desain kuesioner terkait PU ada 6 indikator, PEU juga ada 6 indikator, dan ATU ada 7 indikator. Total ada 19 indikator yang digunakan sebagai outer model. Narasumber face validity dipilih karena memiliki relevansi dengan penelitian ini. Responden kuesioner dipilih juga karena alasan memiliki relevansi dengan penelitian ini. Terakhir, narasumber wawancara validasi juga dipilih karena memiliki relevansi dengan penelitian ini. Di bab 4 dilakukan pemaparan hasil dan pembahasan. Di Waskita, sistem WIPROC merupakan platform digital yang terintegrasi dengan SAP S/4HANA dan Wave. WIPROC mengelola proses pengadaan mulai dari rencana pengadaan purchase request, daftar kanan, hingga pembentukan purchase order secara otomatis. WIPROC terintegrasi mulai dari penyusunan schedule pengadaan hingga permintaan penawaran, klarifikasi, dan perbandingan harga. Output penting sistem menghasilkan surat penunjukan pemenang dan purchase order secara otomatis, menjadikan WIPROC elemen kunci dalam digitalisasi proses pengadaan. Responden penelitian didominasi pria, 88,55%, dengan mayoritas berusia 26 sampai dengan 35 tahun sebesar 51,91%, dan pendidikan sarjana 64,12%. Sebagian besar memiliki masa kerja 6 sampai 10 tahun adalah 43,51%, dan 76,76% merupakan pengguna aktif sistem WIPROC itu sendiri. Hasil pengukuran outer model menunjukkan nilai VIF seluruh indikator di bawah 5, sehingga tidak ada masalah multikolinearitas. Selain itu, nilai loading faktor mayoritas berada di atas 0,7, menunjukkan validitas indikator terhadap konstruk sudah terpenuhi.
Hasil pengukuran menunjukkan nilai Cronbach Alpha, Composite Reliability, dan AV menunjukkan kriteria reliabilitas. Selain itu, analisis HTMT di bawah 0,9 dan Porter-Laker Criterion akar AV lebih besar dari nilai konstruk lainnya, menunjukkan diskriminan validitas yang baik antar variabel. Terakhir, untuk model pengukuran atau outer model, nilai cross loading menunjukkan bahwa setiap indikator memiliki korelasi tertinggi dengan konstruknya masing-masing, membuktikan validitas diskriminan terpenuhi. Selanjutnya, pada model struktural inner model, semua hubungan antar variabel signifikan dengan nilai p-value di bawah 0,05. Sedangkan untuk effect size atau F kuadrat, hubungan PEOU lebih besar daripada PU, memiliki nilai terbesar 1.439. Kemudian PU lebih besar dari ATU sebesar 0.461 dan POU atau lebih besar daripada ATU sebesar 0.029. Berikut output model struktural inner model. Selanjutnya, uji kecocokan model nilai R-square menunjukkan kontribusi variabel bebas terhadap variabel dependent dengan ATU sebesar 0.619 dan PU sebesar 0.590 yang mengindikasikan model cukup kuat. Analisis model fit dengan nilai SRMR 0.062 menunjukkan kecocokan model yang baik. Implementasi digitalisasi pada proses pengadaan bermanfaat untuk mempercepat proses tender, meningkatkan pengelolaan anggaran, dan memastikan visibilitas risiko yang lebih baik. Fitur seperti aksesibilitas real-time, antarmuka intuitif, dan otomasi proses diakui sangat mempermudah pengguna. Meskipun menghadapi tantangan seperti adaptasi SDM, infrastruktur digital, serta tingginya biaya investasi awal. Para narasumber menyoroti manfaat strategis digitalisasi dalam menciptakan efisiensi biaya, transparansi kerja, dan kesetaraan bagi vendor. Pendekatan pragmatis yang menyeimbangkan regulasi adaptif dan komitmen manajemen sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan implementasi digitalisasi pada proses pengadaan yang mempertimbangkan sikap pengguna terhadap pemanfaatan sistem WIPROC. Di bab terakhir adalah kesimpulan dan saran. Jalur persepsi kemudahan penggunaan menuju persepsi kegunaan hingga sikap terhadap teknologi terbukti efektif. Manajemen disarankan memprioritaskan desain intuitif, kendalian sistem, dan pelatihan pengguna untuk mengoptimalkan persepsi kegunaan. Analisis WIPROC berbasis TAM tidak hanya meningkatkan efisiensi dan transparansi, tetapi juga mendukung tata kelola pengadaan yang berkelanjutan. Saran utama melibatkan peningkatan kemudahan pengguna dengan menyediakan navigasi dan panduan intuitif serta memastikan kendalian sistem. Sistem juga perlu dilengkapi dengan fitur otomatisasi untuk efisiensi dan laporan real time guna mendukung keputusan strategis. Selain itu, fleksibilitas sistem harus diperhatikan, termasuk akses melalui perangkat mobile agar sesuai dengan kebutuhan harian pengguna. Pelibatan pengguna dalam pengembangan dan evaluasi sangat penting untuk meningkatkan rasa kepemilikan dan pemahaman manfaat sistem. Terakhir, integrasi fitur akuntabilitas seperti audit digital diperlukan untuk memastikan transparansi dan tata kelola yang berkelanjutan, mendukung efisiensi dan membangun sikap positif terhadap transformasi digital. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Fokus pada implementasi teknologi WIPROC membatasi generalisasi hasil ke perusahaan
atau sektor lain dengan karakteristik lingkungan berbeda. Ukuran sampel yang hanya mencakup pengguna internal mengurangi keberagaman pandangan tanpa membahas secara mendalam faktor eksternal seperti tekanan pasar dan budaya organisasi. Selain itu, variabel moderator seperti pengalaman kerja atau usia yang berpotensi mempengaruhi hasil tidak dieksplorasi. Pada akhir presentasi ini, saya menyampaikan terbuka untuk kritik, saran yang membangun, semoga bermanfaat, dan sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.